Oke, bismillahirrahmanirrahim. Hai, welcome back my YouTube channel Petri. Kali ini Bu Petri hadir untuk berbagi tentang FR PJOK. Sesuai janji Bu Petri untuk membahas PJOK P3K guru SMA ya. Di sini akan Bu Petri bagikan di folder ini ada FR PJOK, ada salinan modul PJOK dari Kemendikbud, dan ada soal-soal pedagogik dan teknis untuk PJOK. Langsung ke ini saja ya, Bapak Ibu, langsung ke FR-nya aja. Ini Bu Petri list. Materi yang akan keluar pada uji kompetensi P3K guru PJOK itu diawali dengan teori belajar. Teori belajar Piase biasanya yang dikemukakan oleh Jean Piase ini, kalau Bapak Ibu bisa baca cepat 49 halaman ini, langsung Bu Petri highlight saja. Ini nggak harus dibaca semua, dipahami saja poin-poinnya. Terus selain teori Piase akan ada apa sih poin penting dari teori belajar Piase itu. Nah, silakan dipelajari, seperti buat list-list kayak gitu Bapak Ibu, baca cepat saja. Ini misalnya tentang perkembangan kognitif anak, itu ada misalnya tentang umur berapa, itu soal-soal hot yang harus membuat kita paham tentang konsep teori belajar. Terus nanti tentang tahapan-tahapan dalam pembelajaran. Ini di map lain juga banyak keluar. Ada teori belajar Gallagher. Ini tentang tahap belajar refleksi gitu kan. Terus tahap belajar gerakan dasar itu bisa Bapak Ibu sesuaikan. Kalau yang ngambil PJOK-nya SD, hubungkan dengan mapelnya. Kalau yang SMP atau SMA bisa dihubungkan dengan teori belajar ini. Nanti ada model belajar resiprokal. Apa itu resiprokal? Yaitu strategi belajar melalui kegiatan yang mengajarkan teman. Pada strategi ini siswa berperan sebagai guru menggantikan peran guru. Jadi seperti itu toh sebaya itu. Ciri-ciri reciprocal teaching itu apa? Ini bisa poin pentingnya saja langsung ke questionnaire generating atau membuat pertanyaan, predicting atau memprediksi, summarizing atau merangkum. Nah, kalau agak susah, ini harus rajin membaca Bapak Ibu ya, teman-teman, tentang strategi reciprocal teaching ini. Menurut Paling-Skar, model pembelajaran reciprocal teaching ini ada 4 strategi, dimulai dari membuat pertanyaan. Petri agak gerak cepat karena banyak. Terus clarifying, itu menjelaskan, predicting, memprediksi, summarizing, merangkum. Jadi membuat rangkuman itu masuk dalam tahapan belajar. Adapun langkah-langkah dalam reciprocal teaching itu seperti apa diawali, ini dibaca. Bisa dipahami di sini dari pembukaan. Seperti apa ya, guru yang bertanggung jawab memimpin. Jadi kalau ada ilustrasi, bisa jadi soalnya itu membuat berpikir, nanti membuat urutan-urutan itu kan benar-benar soal hot. Kalau kita salah dalam membuat urutan kan jadi nggak paham itu. Terus harus memahami apa kelebihannya, nih ya, apa kelemahan reciprocal teaching. Ini sangat erat nih kalau yang PJOK. Nah, hubungkan dengan aturan lomba renang. Itu kan keluarnya seperti itu. Nah, taksonomi Bloom
Ini sebenarnya di mapel apa saja pasti keluar. Tapi dihubungkan dengan setiap mapel. C1, C2, C3, itu kan. Jadi mulai dari pengetahuan sampai ke evaluasi ini dipahami. Ini bedakan antara taksonomi Bloom dengan taksonomi Anderson. Kalau taksonomi Bloom level tertingginya evaluasi, kalau taksonomi Anderson level tertingginya sintesis. Karena Anderson kan muridnya si Bloom. Ini urutan ini dibalik 1 sampai 4 sama, beda 5 dan 6 saja ya. Terus ini nanti keluar beda tes sumatif dengan formatif, tapi dalam bentuk soal HOTS. Nah, terus Bapak Ibu bisa lihat perbedaan tes sumatif dengan formatif seperti apa. Terus ada ini ya, kata kuncinya ya. Memahami manfaat dari tes sumatif itu seperti apa. Ini di mapel apapun keluar loh pasti. PKWU ada, di kimia ada. Sumatif dan formatif nih, asesmen penggunaan, asesmen dalam pembelajaran. Ini ya. Terus perbedaan antara penilaian formatif yang 2 poin asesmen ini pasti keluar antara formatif dan sumatif. Yang seperti asesmennya ini ya. Jadi seperti poin 1, 2, 3, 4, 5. Nanti mana termasuk formatif, mana sumatif gitu. Bukan level kita menghafal, tapi level kita menganalisa dari sajian soal yang ada. Itu yang harus dipahami. Ini agak cepat saja supaya Bapak Ibu bisa lebih belajar lagi nanti. Untuk assessment of learning, nah hati-hati antara 3 assessment ini. Assessment of learning, assessment for learning, assessment as learning. AOL, AFL, dan ASL. Nah, itu ada dalam porsi soal yang, nah, gitu kan, penjelasannya. Nanti kalau kayak ujian, itu masuk dalam kategori apa, gitu kan. Nih ya, terus dipahami lagi KKM. Nanti pasti keluar lagi ini di mapel apapun, hubungan antara intake, kompleksitas itu pasti. Karena kurikulum apapun gitu kan, nanti ada tentang ini. Dipelajari lagi. Ini kalau SD dihubungkan dengan mapel SD, SMP, dan SMA disesuaikan ya Bapak Ibu. Lihat kondisinya. 3 poin ini tertentu dalam KKM, kompleksitas, daya dukung, dan intake. Ini dalam kriteria dan skala penilaiannya. Kalau rumusnya untuk KKM per KD, jumlah total setiap aspek dibagi jumlah total aspeknya. Misalnya aspeknya ada nilai 90 gitu kan, maka aspek kompleksitasnya 70, dapatlah intake-nya. Ditotalkan, dapat rata-rata 75 itu KKM-nya. Cara mencari KKM. Berikutnya, pahami juga ada ini ya Bapak Ibu, di teori belajar GAK-nya, yang behavioristik, dihubungkan ke proses pembelajaran. Gitu. Jadi menurut GAK-nya ada 5 hasil belajar. Yang pertama keterampilan intelektual, yang kedua ada strategi kognitif, memecahkan masalah baru, kognitif namanya, kata kuncinya. Kalau informasi verbal, itu kata kuncinya ada informasi yang relevan. Terus cara belajar cepatnya itu Bapak Ibu ambil waktu yang tepat, keterampilan motorik gitu. Dan yang terakhir sikap ya. Berikutnya ini ada PJOK-nya, materi PJOK-nya dihubungkan dengan sistematik. Tuh. Penjas,
tentang mapel. Ini psikomotorik. Terus tentang profesi, pengertian penjas, model kurikulumnya. Kalau ini harus lebih mendalam lagi, waktu khusus untuk mempelajarinya ya Bapak Ibu. Nah, ini ada 4 olahraga, itu ada 4 jenis itu kan. Menurut World Conference on Education, apa definisi olahraga? Kayak gitu. Menurut UNESCO, apa definisi olahraga? Jadi olahraga ini tahu, jadi kalau Bapak Ibu tergolong dalam kategori definisi dari mana. Walaupun soalnya itu bukan soal yang langsung bisa ditebak, tapi harus kita pahami. Menurut Menpora Maladi apa? Menurut Lucidentop apa? Ini. Terus dipahami lagi ruang lingkup PJOK itu seperti apa olahraga, aspek kognitifnya. Pelajari tentang komponen dari PJOK, tujuannya, orientasi, materi. Harus paham antara penjas dengan PJOK itu apa bedanya. Nanti poin-poin ini yang apa ya, dalam bentuk 1, 2, 3, 4, 5, terus kita memilih itu kalau kita paham, jawab cepat. Satu soal 1 menit saja, jangan lebih dari 1 menit. Satu soal latihan. Untuk komponen kebugaran, nih, keluar nanti. Yaitu ada lagi, ini ya, yang kelincahan segala macam ini kan, PTK, hubungkan dengan penelitian tindakan kelas. Apa itu PTK? Penelitian yang dilakukan dalam kelas. Terus bagaimana penelitian ini disesuaikan. Nanti ada semacam tahapan-tahapan dalam PTK itu biasanya keluar. Nah ini, tujuan PTK. Pahami ya. Manfaat PTK itu buat apa? Bedakan antara tujuan dan manfaat. Banyak sekali keluar soal seperti itu yang membuat Bapak Ibu guru terjebak dan akhirnya jawabannya salah. Kalau tujuan itu yang akan dicapai, kalau manfaat itu yang akan diperoleh. Bedakan. Gitu ya Bapak Ibu. Jadi kalau tujuannya meningkatkan mutu, enggak. Mutu ini kan diperoleh. Jadi ini manfaat. Kalau memperbaiki untuk, nah itu tujuan. Memperbaiki, meningkatkan. Jadi harus bedakan antara tujuan dan manfaat. Nih. Bedakan PTK pada, ini jadi contoh PTK SMA, ada satu proposal PTK. Jadi saya menentukan bagian-bagiannya. Bagian-bagian PTK. Ini ya, benar-benar harus mengerti langkah-langkah pembuatan PTK. Metode penelitian tindakan kelas, ini model PTK Kurt Lewin. Ini harus dipahami. Yang mau PJOK, ini ya. Terus model PTK Kemis, Tagat, model PTK John Elliot, ya seperti apa nih dibaca. Di sini ada beberapa jenisnya. Kalau menurut John Elliot itu, PTK itu tindakan yang memuat beberapa langkah. Dari angka 1, 2, 3, dan seterusnya mengacu banyaknya pokok bahasan mapel. Beda dengan PTK menurut Hopkins. Dia menyatakan tidak bisa, menurut Hopkins, urutannya start, audit, perencanaan, struktur, sampai ke evaluasi. Ini tahap perencanaan, apa yang harus dilakukan, pelaksanaan pada PTK, terus dibahas ya. Ini refleksinya, jadi masuk ada refleksi PTK, refleksi pembelajaran, ini olahraga dan permainan, ada juga nanti.
Jadi walaupun soal pedagoginya udah spesial ke mapel. Nih, tuh bola basket. Gerakan kombinasinya, bagaimana meluluskan tangan, memantulkan bola, permainan apa saja gitu kan, melempar. Jadi Bapak Ibu harus menguasai secara mendalam ini. Tujuan penjas itu apa, dipahami tujuan umum, tujuan khusus. Gerak dasar permainan bola voli, yaitu meliputi satu servis. Servisnya apa saja jenisnya, nanti kan keluar ada servis bawah, ada servis atas, ada passing, ada smash, block, itu jenis-jenisnya, nama-namanya harus dipahami ya Bapak Ibu. Karena ini FR ya, jadi bagian ringkas-ringkasnya saja yang Bapak poin di sini sampaikan. Terus Bapak Ibu harus belajar lebih mendalam lagi. Bisa jadi soal di tahap kedua lebih sulit dari soal tahap pertama. Tapi harus siapkan. Kalau sudah siap harus bisa. Nih masuk lagi nih. Ada nanti tentang misalnya materi tentang kayang. Itu kan dipahami posisinya, gerakan kayang, cara melakukan guling depan. Kan ada gerakan-gerakan senam itu pasti keluar. Yang gerakan tubuh, urutan-urutan, rangkaian jongkok. Jadi posisinya, cara melakukan guling belakang. Rangkaian gerak guling belakang itu seperti apa. Itu harus sampai matang tuh. Atletik juga masuk. Ada sosiologi olahraganya, hubungkan dengan menurut para ahli. Ruang lingkup sosiologi olahraga meliputi 1, sistem sosial, 2, misalnya jenis-jenisnya itu tadi ya. Langsung agak persifat saja isi FR-nya. Nah, kalau ada gambar-gambar harus dipahami karena biasanya banyak soal-soal yang mengajak berpikir kritis itu kalau banyak-banyak gambar seperti ini. Lemparan, seperti apa. Nah, ini dasar menangkap bola. Jadi permainan masuk manfaat setup bagi tubuh. Jadi semua cabang olahraga itu dikuasai. Itu materi teknisnya. Ini demikian FR singkat dari Bu Petri untuk guru penjas atau PJOK. Semoga bermanfaat. Salam pendidikan.